selaku guru pembimbing mata pelajaran bahasa Indonesia dan teman-teman kelas 10 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Topik yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah tentang dampak teknologi bagi anak-anak. Saya Restu Firman Hadi selaku moderator akan membimbing jalannya debat pada hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan yang ada di sebelah saya, yaitu bernama Atika Nurafiza sebagai notulen. Rangkaian acara yang akan kita lewati diantaranya adalah pembukaan, penyajian materi, dan penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita ucapkan pembukaan debat pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah bagian penyajian materi. Di sini saya akan menyajikan materi tentang dampak teknologi bagi anak-anak. Oke, sebagai yang sudah kita ketahui pada usia anak sekitar 4-5 tahun, anak-anak sedang berada dalam fase serba ingin tahu saat mereka selalu penasaran dengan hal-hal baru yang menarik perhatian mereka. Ada dua hal yang dapat mulai anak pelajari pada usia ini, yaitu satu, menggunakan internet di bawah pengawasan orang tua. Dua, memainkan video games yang mengajaknya bergerak. Memasuki fase serba ingin tahunya, Anda bisa memulai memperkenalkan penggunaan komputer pada anak. Sebab selain tayangan interaktif edukatif di TV khusus anak seperti Nickelodeon, Anda perlu mengenalkan komputer sebagai proses belajar pada anak. Anda akan merasakan manfaatnya saat nanti anak mulai mendapatkan tugas sekolah yang memerlukan penggunaan komputer. Komputer itu sendiri pun nantinya akan digunakan beserta jaringan internet yang akan membantu anak mencari info untuk tugas sekolah nanti. Memang tidak dapat dipungkiri, internet akan membuat Anda khawatir. Anda tidak tahu apakah anak Anda sedang memainkan permainan edukatif di internet atau malah menonton lucunya tingkah tokoh kartun favorit di YouTube. Oleh sebab itu, kuncinya adalah pengawasan. Anda tidak perlu membuat software keamanan agar anak Anda tidak membuka situs yang tidak Anda inginkan. Adalah pengaman terbaik baginya. Nah, bila anak sudah mampu berlari, menendang hingga membungkuk dengan baik, akan lebih baik jika ia sudah mengerti konsep main kejujuran. Anda dapat memperkenalkan anak pada video game seperti Wii atau Xbox 360. Namun bermain video games baru bisa dikatakan bermanfaat bila digunakan sebagai alat bonding keluarga. Pasti seru jika bermain video games menjadikan salah satu alternatif aktivitas keluarga di akhir pekan. Pastikan juga bahwa isi permainan dalam video games itu baik bagi anak. Salah satu hal yang harus diingat, semakin besar anak akan semakin besar pula kesempatan yang dia miliki untuk menggunakan teknologi. Apalagi saat ini sosial media sudah menjadi wadah umum bagi banyak orang untuk mencari sebuah info, bersosialisasi, dan sebagainya. Jadi Anda harus pintar-pintar memperhatikan jumlah waktu yang anak habiskan di depan layar, baik televisi, komputer, hingga iPad. Dan jangan lupa untuk selalu menambahkan pada anak sejak dini bahwa keberadaan komputer, internet, dan segala macam teknologi yang ada sekarang harus membawa pengaruh yang positif, bukan justru menjerumuskan dan akhirnya merugikan diri sendiri. Selanjutnya adalah sesi debat dengan peraturan yang akan saya bacakan. 1. Kesempatan tanya jawab kita laksanakan dengan 2 termin. Setiap termin kami buka dengan 3 pertanyaan dan setiap pertanyaan kami berikan 2 sanggahan. Waktu debat akan kami berikan selama 2 menit, tidak lebih. Yang ketiga, selama proses debat berlangsung, para audiens diharapkan untuk tenang atau tidak berisik.
Oke, sekarang dipersilakan kepada tim pro untuk membuka debat pada hari ini. Oke, waktunya 2 menit. Ya, saya sebagai pelaku orang pertama dalam tim pro, saya akan mengenalkan dahulu. Saya Muhammad Muslim sebagai orang pertama, lalu ada Andika Kumarisakti sebagai orang kedua, dan Andi Anggara Sulanda sebagai orang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi berkembang dengan pesat seperti internet yang memudahkan akses informasi dan komunikasi ajang silaturahmi dan eksistensi remaja lewat situs jejaring sosial dan mempercepat perkembangan remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk mencari informasi dan sekedar berselancar di dunia maya dengan adanya Facebook, Twitter, dan bisnis online dan lain-lain. Oke, waktu kami hentikan. Sekarang kami berikan waktu 2 menit kepada orang pertama dari tim kontra. Oke, silakan waktunya. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya pembicara pertama dan saya di sini membawa tim saya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Lintang sebagai pembicara pertama dan saya membawa teman-teman saya yaitu Adela sebagai pembicara kedua dan Fadila sebagai pembicara ketiga. Pada kali ini saya akan menanggapi tim pro. Untuk ulasan tadi, saya tidak setuju terhadap mosi kita kali ini, yaitu penggunaan teknologi bagi anak-anak. Katanya tadi disebutkan oleh Ori sebagai pembicara pertama dari tim pro bahwa komunikasi dan informasi yang bisa didapatkan dari teknologi. Menurut saya, justru dampak negatif dari penggunaan teknologi seperti itu akan membawa dampak negatif bagi anak-anak. Contohnya seperti pornografi, karena mereka anak-anak, mereka belum tentu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, sehingga bisa saja apapun yang masuk ke dalam teknologinya, entah itu TV, gadget, laptop maupun internet yang mereka jelajahi, dapat merusak otak mereka dan menghentikan prestasi mereka dalam belajar. Serta penggunaan teknologi canggih pada zaman sekarang juga dapat mempermalas anak-anak tersebut belajar. Mereka dapat kehilangan masa kanak-kanaknya karena mereka tidak mau bermain keluar, karena mereka terlalu asik menggunakan teknologi yang mereka anggap sebagai dunianya sendiri. Ya, terima kasih. Ya. Oke, waktu kami hentikan dari pembicara pertama dari tim kontra. Sekarang kita lanjutkan kepada pembicara kedua dari tim pro. Oke, silakan waktunya selama 2 menit, tidak lebih. Waktunya, menurut saya dampak positif di sini lebih banyak dari dampak negatifnya, seperti game yang dapat menambahkan kerjasama tim, pendidikan yang menambahkan wawasan, dan lebih gampang berkomunikasi jarak jauh. Bahkan dampak positif yang lain, seperti mudah pengetahuan, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukannya satu-satu sumber ilmu pengetahuan. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak. Karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat abstrak. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa internet dan lain-lain. Pada moderator atas waktunya, saya tidak setuju dengan pendapat Info bahwa saat anak-anak mencari informasi di internet, kadang muncul tayangan atau iklan-iklan yang tidak bertanggung jawab, yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, yang tidak seharusnya dilihat anak-anak. Karena kekerasan dan pornografi adalah dua hal yang sangat negatif dan tidak pantas untuk dilihat anak-anak. Oke, waktu kami hentikan. Sekarang ganti kepada tim terakhir dari tim pro. Waktu selama 2 menit kami persilahkan. Ini moderator, saya ingin menyanggah pendapat dari tim kontra dan menyimpulkan pendapat dari tim pro.
Jadi pada dasarnya informasi dan komunikasi pada anak dapat memberitahukan di mana dan kapan dia dapat memanfaatkan waktu dengan benar sehingga menghasilkan dampak positif dari perkembangan teknologi bagi anak-anak. Oke, waktu kami hentikan. Sekarang gantian kepada tim terakhir dari tim kontra. Oke, silakan kepada pembicara terakhir dari tim kontra. Waktunya 2 menit dari sekarang. Silakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menyanggah pendapat dari tim pro sekaligus menyimpulkan pendapat dari tim kontra. Banyak sekali dampak negatif atas penggunaan teknologi bagi anak. Contohnya, yang pertama ada anak bisa lupa belajar karena terlalu banyak bermain handphone, seperti bermain game atau membuka video yang tidak patut untuk ditonton. Selanjutnya ada tentang kejahatan. Kejahatan berupa pencopetan, pencurian untuk pengambilan ponsel. Terus ada menjadi sasaran pengiriman foto atau SMS yang kurang pantas, hingga menjadi sarana orang membujuk berbuat kejahatan. Selain itu ada juga penggunaan teknologi bagi anak akan menghambat potensi anak dan juga menghambat perkembangan anak. Oke, di pembicara 3 tim kontra kami hentikan. Sekarang kami akan mendengarkan pendapat dari Notulen. Silakan, Notulen. Debat dan kesimpulan debat hari ini adalah teknologi memiliki dampak positif baik dan negatif. Dan positifnya, teknologi dapat digunakan sebagai alat komunikasi, sebagai media pendidikan karakter, dan penggunaan teknologi pada anak dapat mengetahui keberadaan alat tersebut. Dampak negatifnya dapat menghambat potensi anak, menghambat perkembangan anak, adanya konten negatif dalam media edukasi, dan pada intinya dampak teknologi bagi anak-anak dapat diawasi. Demikian dari acara debat hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita tepuk tangan atas acara hari ini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harusnya